Dan alhamdulillah dengan izin Allah di tempat yang mulia ini Al-Faqir diberikan satu kehormatan untuk membincangkan pasal Al-Isra wal Mi'raj Nabi besar kita Muhammad SAW. Dan memang pun kita berada di dalam bulan mulia ini, bulan Isra dan Mi'raj, satu peristiwa besar, satu hari yang agung, yang betul-betul tidak boleh dilupakan oleh umat Islam dan wajib untuk diingat dan juga ditandai maknanya, kandungannya, hikmahnya peristiwa Isra Mi'raj tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam kesempatan ini saya tidak menceritakan tentang sejarah perjalanan Isra Mi'raj. Itu sudah kita dengar sejak kecil. Setiap orang Islam menghafal kisah itu. Isra kita semua tahu adalah rihlah ardiyah. Ardiyah, perjalanan yang luar biasa. Adalah perjalanan bumi. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dan peristiwa ini kita semua tahu Allah simpan, Allah abadikan di dalam surat Al-Isra ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Maha suci yang telah mengisrakan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkati di sekelilingnya untuk kami perlihatkan kepadanya, kepada hamba itu, sebagian daripada ayat kami, sebagian daripada ayat Allah. Innahu huwas sami'ul basir. Namun peristiwa Mi'raj tidak disimpan di dalam surat Al-Isra, tetapi di dalam suratun Najm. Ya. Salah satu ayat yang ulama sepakat bahwa di dalam surah An-Najm dari ayat 1 sampai ayat 30 itu adalah kisah Mi'raj. Seperti yang Allah firmankan di situ, dan ulama sepakat, fakana qaba qausaini aw adna, bahwa Nabi telah dekat kepada Allah, qaba qausaini, seperti dua busur yang bertemu, bahkan lebih hampir lagi. Fa auha ila abdihi ma auha. Di situ Allah menyampaikan pesan-pesan kepada hambanya. Ma auha. Karena pesan itu tidak ada huruf, tidak ada suara, maka dikatakan fa auha ila abdihi ma auha. Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Apa yang dilihat oleh hati Nabi
bukan sesuatu yang khayal. Tidak dapat diingkari, tidak dapat didustakan oleh jiwa Nabi. Apa tumarunahu ala ma yara? Apakah umat manusia ini akan mendustakan, mengingkari apa yang telah dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra. Nabi telah melihatnya di tempat lain, fi sidratil muntaha, tepatnya di sidratil muntaha, indaha jannatul ma'wa, yaitu di dekat sidratul muntaha itu ada surga ma'wa. Idza yaghsha as-sidratu ma yaghsha sidrah, satu tempat yang tidak dapat dibayangkan. Ma zaghal basaru wa ma tagha, Nabi menatapnya terbelalak, tidak dapat menoleh ke arah lain, semata-mata Nabi kagum melihat sidrah itu. Kemudian di akhir ayat itu, wala qad ra'a min ayati rabbihil al-kubra. Nabi betul-betul telah menyaksikan ayat Allah yang maha besar. Nah, dari dua kisah Isra dan Mi'raj yang disimpan di dalam dua surah ini, maka kita memahami bahwa Isra adalah perjalanan bumi, Mi'raj adalah perjalanan langit. Di dalam peristiwa Isra, Allah menceritakan linuriyahu min ayatina, untuk kami tunjukkan kepadanya sebagian ayat kami. Maka di surah An-Najm yang bercerita tentang Mi'raj, di situ dinyatakan bahwa Nabi betul-betul telah melihat sebagian ayat-ayat yang kami yang besar itu. Maka peristiwa Isra Mi'raj adalah Nabi ingin mempertunjukkan kepada Nabi tanda kebesaran Allah. Nah, maka cerita Isra Mi'raj bagi kita adalah satu cerita yang tidak dapat dibayangkan oleh akal, hampir semacam dongeng, ya, tapi bukan dongeng, tapi nyata. Kalau kita hanya mengingat kisahnya, hampir tak ada manfaatnya bagi kita, karena itu hanya dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kita hanya kagum, ya, selepas itu ya, cerita itu hilang begitu saja. Dan peristiwa Isra sebuah peristiwa yang penuh ya, misteri. Yang kita baca adalah simbol. Karena makna cerita yang hakikinya tak dapat kita melihat logiknya cerita itu, melainkan yang mesti kita pahami, yang kita pecahkan adalah makna daripada perjalanan itu, hikmah. Bagi kita peristiwa Isra dan Mi'raj itu adalah simbol saja. Coba kita ingat kisah itu. Nabi sebelum diisrakan, dibedah, diopret, ya, perut Nabi dikeluarkan, dibersihkan. Ini kita tidak dapat menirunya. Apakah kita pun
kita operate juga hati kita, jantung kita, dan kita basuh. Ini bagi kita adalah simbol. Ya, kalau kita biarkan cerita tanpa makna, untuk apa Nabi ya dioperasi, dia punya hati dan dibasuh, dicuci? Kalau itu tidak dapat kita lakukan, kita tidak dapat contoh, berarti itu simbol. Ya. Yang mesti kita tangkap maknanya, dan makna itulah yang kita amalkan. Kemudian Nabi Isra diberi kendaraan Al-Buraq. Di situ dilukiskan buraq itu lebih rendah daripada kuda, lebih tinggi daripada keledai. Dan buraq itu sebelum dan setelah Nabi tidak ada wujudnya. Dia binatang khayal. Hanya kita diberitahu diambil dari surga. Setelah itu hilang, tidak ada cerita tentang buraq. Maka apa buraq itu? Hanya sebuah simbolik ya bagi kita. Ya, bukan ada makna, artinya apakah kita kena cari buraq, kita naik buraq? Tidak ada. Itu hanya sebuah simbol. Kemudian Nabi dari Masjidil Haram berjalan ke Aqsa dalam waktu yang tidak bisa dijelaskan dengan durasi waktu. Tak. Kita hanya tahu bahwa ada karamat aulia namanya Tayil Ard, lipat bumi. Orang pejam terus ada di Mekah. Tapi kalau kita tanya apa yang Anda saksikan dalam perjalanan, tak tahu apa-apa. Karena dia pejam sampai sudah di, macam kita naik kapal terbang lah, pejam bangun di airport Jeddah itu kan tak tahu. Tapi Nabi berhenti di Madinah, turun sholat 2 rakaat, berhenti di Tursina, turun sholat 2 rakaat, berhenti di Bethlehem, turun sholat 2 rakaat. Dan Nabi bertemu dengan kapilah-kapilah dalam perjalanan itu, dan Nabi menyaksikan ada benda, ada pokok, ada taman, dan Nabi menyaksikan dan Nabi ceritakan. Ulama menyimpulkan bukan toil ard, bukan lipat bumi, tapi ya, toyuz zaman, lipat masa. Dalam sekejap ya, Nabi berada di luar dimensi masa. Namun yang menjadi persoalan, kalau Nabi nak pergi ke Sidratul Muntaha, kenapa pergi ke Aqsa? Kalau saja pergi tak ada makna, kenapa buang-buang maksa ke Aqsa? Mananya itu pun simbol yang perlu kita, ada apa di Aqsa itu? Nah maka ini simbol tentang masafah, perjalanan, jarak. Kenapa mesti ke Aqsa? Dan kita mendengar kisah musyahadatul thariq. Nabi menyaksikan di perjalanan Isra dari Haram ke Aqsa itu, Nabi banyak melihat tamsil-tamsil, simbol-simbol af'alul ibad min nataijiz dzunub wal muharramati wasyahawat. Nabi menyaksikan akibat perbuatan dosa hambanya. Nabi melihat bentuk balasan siksaan dosa tersebut. Itu Nabi saksikan di perjalanan Isra. Di mana menyaksikannya? Tiba-tiba Nabi ceritanya bertanya, ada orang disetrika, ada orang menggunting, ada orang memikul benda berat. Makin berat ditambah lagi. Nabi tanya, itu apa? Dijawab oleh Jibril, ini, dosa itu. Kita tak nak mengulang kisah itu, cuma
Maka Nabi memberikan pelajaran tentang syariah, akan pahala dan dosa, amal ibadah dalam perjalanan Isra tersebut. Itu juga simbol. Nah, kemudian sampai di Masjidil Haram, Nabi bertemu para anbiya dan Nabi sholat dan menjadi imam. Macam mana Nabi datang dengan jasad dan ruh, sementara para anbiya itu arwah, dan Nabi sholat menjadi imam. Dan ini kisah apa kalau bukan semuanya adalah bagi kita simbol yang maknanya mesti kita. Sampai ke Sidratil Muntaha, Nabi mendengar sariful aqlam, yakni aqlamul aqdar. Di Sidratil Muntaha Nabi menghadap kepada Allah, dan Nabi mendengar suara sarif. Sarif itu suara, kalau pen ditulis di kertas berbunyi srek 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 srek. Nabi mendengar suara kolam itu. Dan diceritakan suara kolam seperti apa. Maknanya itu semuanya simbolik. Bagi kita tak dapat dipikirkan oleh akal. Hanya meninggalkan simbol-simbol yang maknanya mesti dipahami. Dan ulama telah menguraikan makna-makna simbol tersebut. Simbol itulah yang kita ambil pelajaran. Kalau kita nak himpun bagaimana ulama memahami simbol perjalanan Nabi sejak mula-mula sampai akhir dan kembali, ya, tak terhingga simbol yang. Namun dalam kesempatan ini saya mengajak kepada tuan-tuan, puan-puan untuk memahami 8 simbol saja daripada perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Simbol itulah yang maknanya sebagai hikmah dan pelajaran yang dapat kita lakukan sebagai buah atau faidah dalam perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau tidak dapat mengambil maknanya dari simbol itu, maka itu hanyalah dongeng bagi kita yang tidak pernah kita paham, ya, yang di luar khayal bahkan. Tuan-tuan dan puan-puan yang berbahagia, yang pertama adalah simbol at-tahdhirul badani, istilahnya persiapan fisik. Bahwa ternyata Nabi pernah dioperasi, ya, dioperasi 3 kali. Ada yang mengatakan 4 kali, ada yang mengatakan 5 kali. Tapi yang sering disebut-sebut oleh ulama 3 kali. Pertama umur 5 tahun Nabi dibedah. Ada secara ilmiah, barangkali Nabi dibedah ini adalah dipersiapkan untuk terbang ke angkasa, di mana kita tahu di sana tidak ada graviti, dan jika tidak memakai pakaian yang melindungi tubuh hancur. Ada yang mengatakan mungkin ketika Nabi dioperasi itulah tahdirnya, persiapannya. Namun pelajaran secara spiritual, secara kerohanian, bahwa Nabi umur 5 tahun dibedah ini seperti mana yang dinyatakan dalam hadis, hadza khadzun lisyaitan, seolah-olah objektif setan di dalam diri manusia bernama Sayyidina Muhammad telah dibuang. Artinya Nabi dimaksumkan dari godaan syaitan sejak umur 5 tahun. Maka inilah pelajaran yang ditinggalkan untuk kita, bagaimana kita untuk melawan syaitan.
Karena kita tidak maksum, tetapi kita diperintah untuk melawan syaitan. Yang kedua, indal bi'sah. Ketika Nabi mau diberi wahyu, sebelumnya Nabi pun dioperasi dulu. Liyusabbit fuadahu, untuk memperkuat hatinya menerima wahyu. Maka ulama mengatakan pembersihan ini adalah tazkiyatin nufus wal hawa, mensucikan hawa nafsu. Karena wahyu yang akan dikatakan oleh Nabi, ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apa yang dikatakan oleh Nabi bukan dari hawa nafsu, maka itu sebabnya sebelum diberi wahyu Nabi dibersihkan dulu dari nafsu. Yang ketiga adalah indal uruj, ketika peristiwa Isra Mi'raj. Sebelum peristiwa Isra Mi'raj, Nabi sendiri yang bercerita ketika Nabi tengah tidur, maka datang malaikat. Anda bangun dan tidur, aku mendengar malaikat itu berkata, satu sama lain saling menyuruh, engkau gerak, jangan digerak, kasihan. Ya, apakah kita bedah? Dan ya, kemudian Nabi bedah, dioperasi. Ini operasi ini adalah persiapan liru'yatillah, ya, untuk menyaksikan Allah, syuhud kepada Allah. Maka ternyata bagi kita adalah operasi itu simbol, karena kita tidak dapat mengikuti secara operasi betul seperti Nabi. Tapi makna itu rupanya kita disuruh mensucikan diri dari nafsu, dari syaitan, dan juga meninggalkan untuk menyaksikan selain Allah. Semata-mata kita melihat semua yang terjadi pada diri kita dan di sekitar kita adalah perbuatan Allah, kehendak Allah, dan tajalli daripada sifat dan asma Allah subhanahu wa ta'ala. Itu untuk menyaksikan itu, untuk melihat itu perlu ditazkiyah, dibersihkan. Ini simbol yang pertama. Simbol yang kedua tadi, kenapa Isra Mi'raj dari Masjidil Haram kemudian ke Masjidil Aqsa, terus baru Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Dan kita tahu tujuannya Sidratul Muntaha. Pertama, Isra dulu. Isra ini adalah dalil ala misdaqiyati hadhihi rihlatil ajibah. Isra ini adalah merupakan satu dalil yang logik bahwa ada perjalanan ke Sidratul Muntaha itu. Kalau Nabi misalnya dari Masjidil Haram terus diangkat ke Sidratul Muntaha, maka itu akal kita tak mampu menerima, dan tak ada dalil, tak ada bukti yang logik bahwa Nabi ada pergi tiba-tiba turun macam mana. Tak ada yang pernah pergi ke sana. Susah nak terima. Itu sebab diperjalankan dulu ke Aqsa. Jadi orang persoalkan dulu. Ketika Nabi balik daripada Isra Mi'raj, orang kafir Quraisy bertanya, ada berapa jendela Masjidil Aqsa? Ada berapa pintu Masjidil Aqsa? Jika engkau memang lalu pergi ke sana, ada jumpa siapa? Karena Isra itu dengan buraq. Buraq itu bukan terbang di atas, di bumi ini berjalannya. Karena Isra adalah rihlatun ardiyah bil buraq. Buraq menapak di tanah. Namun apabila kakinya itu melompat, maka lompatannya sejauh pandangan matanya. Lalu kemudian berhenti di sini dan melompat lagi sejauh pandangan matanya, terus seperti itu. Jadi rihlah ardi bukan terbang
Meskipun memang digambarkan buraq ada sayap, tetapi itu kendaraan bumi. Ini sebagai dalil bahwa ada Mi'raj karena ada Isra itu. Ada bukti yang logik kita pikirkan. Nabi pergi ke Aqsa hanya 1 menit katakan. Tetapi boleh menyaksikan dan turun sholat di 4 tempat masing-masing 2 rakaat. Dan bertanya apa tanah-tanah yang mulia yang dilaluinya. Bahkan Nabi menyaksikan simbolik balasan perbuatan hamba. Nah, itu yang pertama, adanya perjalanan dari Haram ke Aqsa pertama sebagai dalil akan kebenaran adanya Mi'raj itu. Yang kedua, ihtiraman lit tarikhil qadim. Ini sebuah kehormatan kepada sejarah lama bahwa di tanah Aqsa, Syam yang diberkati sekitarnya, tanah itu adalah mahbatul iman, mahbatul wahyi, tempat turunnya iman, tempat turunnya wahyu. Semua nabi dari Bani Israel selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di tanah itu. Maka Nabi datang ke sana untuk menghormati sejarah lama, sekaligus sebuah pernyataan bahwa dengan perginya Nabi ke sana itu satu pernyataan ittisalu al-hadir bil madi, bahwa agama yang dibawa Nabi sekarang sambungan daripada agama yang dibawa oleh Nabi, oleh para nabi-nabi dulu. Bahkan itu satu peresmian, perpindahan al-qiyadatir ruhiyah, kepemimpinan spiritual, min ummati Yahudi ila ummatil Arabiyah. Pindah pimpinan agama dari umat Yahudi ke umat Arab, dari Bani Israel kepada Bani Ismail. Karena semua nabi Bani Israel kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, Bani Ismail ya, dari Arab, bukan dari Yahudi. Dan yang ketiga, buraq itu sendiri simbol ya, di mana buraq itu diambil dari kata baraq, sinar, kilat. Ternyata Nabi mengendarai kendaraan sinar. Kecepatannya itu pertanda bahwa Nabi Allah membuka dengan peristiwa Isra Mi'raj ini, membuka satu keajaiban benda yang dapat menjadi kendaraan yang sangat cepat, lebih cepat dari kendaraan Nabi Sulaiman dengan angin, dengan jin. Itu gaib, tetapi ini adalah buraq, dan Nabi mengendarinya pun dengan jasad. Ini adalah satu pemberitahuan dari Allah akan kemajuan ilmu dan teknologi yang akan datang. Itu simbol-simbol yang kita baca daripada peristiwa Isra Mi'raj. Kalau tidak, maka ini hanyalah sebuah dongeng, sebuah cerita yang kita hanya tercengang, setelah itu kita tidak tahu maknanya. Coba naik, sudah Isya, nah Isya. Isya. Boleh terus. Baiklah, tuan-tuan, itu yang kedua. Dan yang ketiga, kita ringkas saja, kita cepat. Yang ketiga tadi tentang apa yang disaksikan oleh Nabi di dalam perjalanan itu, yaitu Nabi menceritakan banyak tentang simbol bahwa siksaan daripada apa yang dilakukan oleh umatnya dari dosa-dosa, Nabi telah nampak di sana. Maka itu Nabi dapat
memperingati kita untuk menghindari hal-hal yang dilarang oleh agama. Bahkan itu justru menumbuhkan kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Nabi mengetahui kita lemah, dan Nabi mengetahui kita perlu mendapatkan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu sebabnya Nabi pernah bersabda bahwa setiap nabi punya doa yang dikabulkan, dan semua nabi telah memakai doa tersebut kecuali aku simpan di akhirat. Doa itu adalah untuk aku mohonkan kepada Allah agar umatku selamat dari api neraka. Dan doa syafaat itu sebab Nabi ketika hidup beliau bersabda, syafaati li ahlil kabair, pertolonganku untuk orang yang melakukan dosa besar. Itu sebab perlunya kita selalu mengingat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membaca selawatnya dalam keadaan apapun. Jangan haramkan lidah kita untuk membaca selawat, mengingat dalam pikiran kita, dalam hati kita kebesaran, keagungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Simbol itu yang kita baca. Kalau tidak, lagi-lagi itu hanya cerita dongeng yang sebagai hiasan tidur, tanpa tahu hikmah apa yang perlu kita ambil dari perjalanan Nabi itu. Yang keempat, kenapa Nabi sampai di Masjidil Aqsa, kemudian Nabi menjadi imam dan nabi-nabi lain menjadi makmum? Ada dua simbol itu. Pertama, akhdhul misaq lin nabi minal anbiya. Itu adalah pengambilan sumpah, pengambilan janji setia daripada para nabi kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak ayat Al-Qur'an yang menyatakan tentang bahwa para nabi itu diminta oleh Allah kesetiaan untuk memberikan kesaksian kepada nabi dan tunduk kepada nabi, mengakui bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sayyidul anbiya wal mursalin. Maka imam kepada arwah itu sesuatu yang tidak logik, tetapi simbolnya adalah rupanya banyak ayat-ayat Al-Quran yang menyatakan tentang akhdhul mitsaq. Sekaligus yang kedua adalah sebuah ikrar, sebuah pernyataan bahwa Islam adalah agama yang terakhir, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini sebagai sambungan atau misdaq, musaddiqan lima ma'ahum, sebuah pembenaran apa yang ada pada nabi sebelumnya. Itu imamah nabi, artinya nabi menjadi imam kepada para anbiya adalah simbol. Dan kemudian yang kelima, Nabi disuguhkan dua cawan, satu khamr, satunya susu. Tapi kemudian Nabi memilih susu. Dan susu ini simbol, bukan betul-betul disuguhkan minuman itu dan Nabi disuruh dipilih. Ini pertanda bahwa Nabi adalah yang memiliki fitrah, kesucian, agama, kemurnian jiwa yang lurus di atas jalan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi memilih susu. Dan yang keenam, itu Isra sudah yang kelima. Sekarang yang keenam adalah Mi'raj. Kalau tadi semua tentang syariat, dan yang perjalanan Mi'raj ini tentang hakikat. Itu pun kita lihat daripada simbol saja. Artinya semua perjalanan Isra Mi'raj adalah rumus simbolik yang meninggalkan makna. Mi'raj
ke-7 langit. Langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, langit keenam, langit ke-7. Tuan-tuan dan puan-puan, kita melihat Nabi Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan kecepatan yang luar biasa. Salat bersama para anbiya itu pun satu luar biasa. Namun kita menganggap Nabi masih manusia. Tetapi ketika kita mendengar cerita Nabi masuk ke langit pertama, langit kedua, langit ketiga, di mana di situ dikisahkan penghuni langit itu adalah malaikat dan arwah. Artinya bahwa di sana itu alamul arwah, bukan alamul jasad. Tapi Nabi pergi ke sana bijasadihi wa ruhi, dengan jasad dan rohaninya. Nabi pergi ke langit. Ini satu pertanyaan yang perlu ada pada diri kita. Kalau tidak ada pertanyaan, justru kita heran. Kemana akal kita tak timbul persoalan itu? Nabi pergi ke langit. Ini Nabi manusia atau apa? Kenapa dia boleh pergi ke langit? Kita jangan cerita, ya itu kan Allah yang iya. Tapi Nabi ini dengan jasadnya dan ruhnya, simbolnya apa? Maknanya apa? Langit pertama, kita dengar ceritanya. Ketika Jibril membawa malaikat penunggu langit pertama, bertanya, siapa? Jibril, dengan siapa? Dengan Muhammad, ini perintah Allah, silakan masuk. Mananya Nabi ini malaikat. Artinya kedudukannya, manzilahnya, makanahnya, ya, adalah sama dengan malaikat dan sama dengan para nabi bahkan. Begitu juga masuk ke langit kedua, ketiga, selalu mengetuk dan ditanya oleh penunggu tiap-tiap langit, yaitu para malaikat. Di langit pertama Nabi ketemu Nabi Adam, di langit kedua ketemu Nabi Isa dan Nabi Yahya, di langit ketiga ketemu Nabi Yusuf, di langit keempat ketemu Nabi Idris, kelima ketemu Nabi Harun, keenam ketemu Nabi Musa, dan ketujuh ketemu Nabi Ibrahim. Dan kemudian rupanya Nabi bukan berhenti di langit ketujuh dan masih naik lagi. Mananya Nabi kedudukannya lebih agung daripada semua malaikat dan semua para nabi. Mana apa yang kita pahami daripada perjalanan itu? Mananya Nabi ya manusia, ya malaikat, ya kerohanian Nabi sangat dominan, sangat kuat. Dan satu lagi yang makna yang kedua dalam Mi'raj ini, Nabi masuk ke Sidratul Muntaha, di mana Jibril tak boleh masuk. Dia malah merintah Nabi, taqaddam ya Muhammad, kamu maju, kamu terus pergi. Kata Nabi, kita telah bersama sejak mula, kenapa engkau biarkan aku sendiri? Aku tak boleh masuk. Kalau aku bergerak sedikit, hancur. Nabi masuk tak hancur. Man huwa sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa sebetulnya Nabi ini? Tuan-tuan dan puan-puan, banyak ulama mengurai simbolik ini. Ya, tak cukup masa kita urai simbolik ini tentang soalan man huwa sayyidina Muhammad ketika beliau masuk ke Sidratul Muntaha. Ya, kita hanya dapat merasakan, menyaksikan makna daripada simbol itu, bahwa kita umat yang agung, kita umat yang dilindungi oleh kasih sayang, bahwa kita sangat beruntung menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya teringat kisah-kisah para nabi dulu. Apabila nabi dulu itu mendapat kebahagiaan setelah dia diuji oleh Allah, setelah dia terhina, setelah dia melewati ujian, kemudian dia berhasil dan menang dari ujian. Pada saat itu Allah menawarkan kepada para nabi dulu,
sebagai hadiah kegembiraan mereka karena berhasil melewati ujian. Para nabi banyak ditanya oleh Allah. Jibril diperintahkan di hari kebahagiaan ini, tanya kepada mereka para nabi itu, apa yang kalian inginkan Allah kabulkan sekarang. Ternyata tuan-tuan, para nabi dulu itu kalau ditanya seperti itu, apa jawab mereka? Kalau aku ditanya apa keinginanku, bolehkah Allah mengabulkan kalau aku ingin menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Itu satu keagungan. Al-Fakir membaca kisah-kisah itu, ada timbul satu rasa syukur. Satu, Allah pilih saya menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa mulianya makhluk ini menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu salah satu makna hanya Nabi boleh masuk ke Sidratul Muntaha. Dan yang kedua, Nabi melihat di Sidratul Muntaha seperti yang dinyatakan dalam Al-Quran, ma kadzabal fuadu ma ra'a fa auha ila abdihi ma auha. Ini adalah satu pernyataan bahwa Nabi satu rihlah min ilmil yaqin ila ainil yaqin ila haqqul yaqin. Itu pun masih terminologi yang perlu dijelaskan. Namun yang pasti bahwa simbol yang ditinggalkan kepada kita, miliki jiwa Muhammad, miliki ruh Muhammad, miliki nur Muhammad, miliki akhlak Muhammad. Itu istilah yang sama. Nur Muhammad atau akhlak atau ruh sama maksudnya. Mulai dari membersihkan nafsu, melawan syaitan, dan membersihkan jiwa ini, akhirnya adalah ru'yatullah. Seperti mana yang dimaksud oleh ayat itu, linuriyahu min ayatina wa laqad ra'a min ayati rabb al-kubra. Betul-betul dia telah menyaksikan ayat tanda kebesaran Allah yang agung. Dan kemudian ada simbol lagi di Sidratul Muntaha. Ini yang ketujuh, yaitu dua yang kita dengar dari cerita di Sidratul Muntaha. Tadi bahwa Nabi sendiri, tidak ada yang lain. Ini berarti makhluk Allah. Tafarrada Muhammadun bimakanatin lam yalhaq fiha nabiyyun mursal wala malakun muqarrab. Nabi telah mencapai satu kedudukan yang tidak dicapai oleh para nabi yang diutus dan tidak diutus, dan oleh para malaikat yang dekat kepada Allah seperti malaikatul aras, malaikatul qalam, malaikat lauhil mahfuz, malaikat seluruh malaikat yang dekat kepada Allah tidak pernah mencapai kedudukan yang luhur dan tinggi seperti yang dicapai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam perkara inilah orang sufi mengatakan bahwa Nabi adalah aslul wujud, bahwa Nabi adalah aslun nur. Boleh dikatakan bahwa Nabi adalah idea yang pertama kalau kita logikkan bahasanya. Saya mengumpamakan jika kita nak bina masjid ini, maka pertama yang muncul itu adalah gambar masjid ini di dalam idea arsitek. Maka ketika kita membina, maka wujud nyata daripada binaan ini sama dengan idea ini. Nah, maka idea ini adalah ilmu Tuhan tentang kesempurnaan dirinya. Kemudian Allah berikan kepada benda manusia yang dinamakan Muhammad. Seolah-olah di situ ada dua Muhammad dalam filosofisnya. Pertama, tubuh yang hidup di zaman tertentu bersama para sahabatnya, dan mereka agama menyebutnya Muhammad. Kedua adalah kesempurnaan yang Allah berikan dari sifat Allah
Dan ini yang kita dapatkan meskipun jasad Nabi sudah tidak ada. Logiknya begini, Allah kan berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami utus engkau ya Muhammad rahmat kepada alam semesta ini. Tetapi alam semestanya masih ada, nabinya sudah tidak ada, kan aneh. Katanya Nabi diutus untuk menjadi tumpuan kasih sayang alam semesta ini. Tetapi nabinya tak ada, tapi alamnya masih ada. Ini namanya nabi secara ilmu Allah adalah kasih sayang Tuhan yang diberikan kepada Allah secara sempurna pada tubuh bernama Muhammad. Akhirnya para ulama menyebut ruh itu pun ruh Muhammad, nur Muhammad, akhlak Muhammad, kasih sayang Muhammad, yang kita sekarang tidak akan melebihi Nabi, tidak akan melewati Nabi, tidak akan meninggalkan Nabi. Man yuti'ir rasula faqad ata Allah. Yang sedang melakukan taat kepada Nabi, dia pun berarti sudah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita mempunyai akhlak, karena Nabi bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Akhlak inilah yang hidup di dalam jiwa umat. Itulah nur Muhammad. Itulah idea pertama bahwa kita hidup ini untuk itu. Untuk menyembah Allah. Menyembah Allah adalah mendapat sifat-sifat mulia yang bernama akhlak Muhammad yang hidup di dalam diri kita, yang dengan itulah kita dapat menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah Nabi mendengar suara pena menulis. Itu sebetulnya pena takdir. Artinya bahwa Nabi banyak setelah Nabi pulang dari Isra, Nabi sering bercerita tentang takdir. Sayati zamanun, akan datang di satu zaman seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dari mana Nabi tahu? Dari salinan malaikat yang simboliknya adalah Nabi mendengar suara pena. Itu adalah perintah Allah akan takdir yang ditetapkan oleh Allah dan akan terjadi di muka bumi ini. Nabi mengetahuinya. Itu sebab kita perlu betul-betul mendengar hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengikutinya, karena itu petunjuk untuk panduan hidup kita. Kita tidak boleh melupakan hadis, ya, dan seterusnya. Dan yang terakhir, simbol bahwa di Sidratil Muntaha Allah melukiskannya, fakana qaba qausaini au adna. Itu adalah satu simbolik bahwa Nabi itu mendapatkan kedekatan kepada Allah. Al-Qurb, kedekatan. Kedekatan ini adalah kedekatan maknawi, kedekatan mahabbah. Ini adalah sebuah keridhaan atau kedekatan kedudukan yang tinggi. Lagi-lagi tuan-tuan dan puan-puan, kedekatan ini adalah kedekatan yang bersifat kesamaan. Artinya bahwa Allah memberikan sifat-sifat mulianya kepada Nabi. Maka secara akal, sehingga Allah yang tidak dapat kita pandang, kita lihat, namun sifat lembut Allah itu menjelma di dalam diri Nabi. Karena Allah yang beri. Ridha Nabi adalah dari sifat ridha Allah. Sabar Nabi dari nama Allah Sabur, nama Allah Syakur, nama Allah Hakim, nama Allah Rauf, nama Allah Karim, nama ada pada Nabi. Karena dekat itu sama. Ya, orang makin sama, makin dekat. Atau orang dekat itu karena sama. Saya kira Tuhan kalau pergi ke Eropa, Tuhan akan cari orang Nusantara. Jika ada orang tunjuk itu Tuhan ada orang Indonesia, Tuhan akan cari. Tuhan tak akan cari orang Afrika, ya, tak akan cari orang Eropa, mesti cari orang Nusantara. Tapi bila sudah sampai orang Indonesia, Tuhan akan tanya, ada orang Malaysia tak? Nah, dicari yang sama dengan Tuhan.
Karena tak dekat kalau tak sama. Setelah ditunjuk itu ada orang Malaysia. Tuan pun kalau sudah jumpa orang Malaysia akan ditanya ada orang Pahang tak? Kalau jumpa orang Pahang pun akan ditanya ada orang Temerloh tak? Ada orang Jerantut tak? Nah, ini ya, sama itu, dekat itu karena sama. Nabi itu al-qurbu. Kita tidak dapat bayangkan apakah Nabi dekat fisik, tapi Nabi pergi dengan jasad. Tapi tetap simbolnya adalah yang ditinggalkan untuk kita, karena kita tak akan pernah jasad pergi ke sana. Tetapi kita disuruh dekat kepada Allah, yaitu apa? Miliki akhlak Nabi, maka kita akan sama. Jika sama, sifat itu sifat Allah, maka kita akan merasakan keagungan Allah di diri kita. Sebagaimana Nabi telah merasakannya di Sidratul Muntaha, begitu agung ya. Itu adalah ru'yah al-qurbu wal khitabul ilahi. Kalau dekat itu maka dia akan mendengar ucapannya. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau orang dekat karena cinta, maka akan terjadi komunikasi tanpa bahasa. Contoh, kita hidup dengan suami istri di rumah itu berpuluh-puluh tahun, tak ada perbincangan di rumah, tapi kita dapat melakukan sesuatu yang diingini dan dipersetujui oleh kedua belah pihak. Itu karena sama. Kita dengan istri ini kalau tak sama cerai, tuan. Karena sama, itu sebab kita kekal. Sama-sama malas ibadah, sama-sama malas mengaji, kekal. Tapi kalau salah satunya tak sama, tak kekal. Sama-sama soleh, sama-sama dia kekal. Kesamaan inilah yang mendengar khitab, dialog batin. Maka orang jika sama memiliki akhlak Nabi, akhlak Allah, dia paham apa yang Allah nak. Dia mengerti tentang ilmu Allah dan iradah Allah dari semua yang terjadi pada dirinya dan terjadi pada semua makhluk. Dan yang terakhir, tuan, dekat itu ru'yah, melihat. Nabi melihat, ra'aitu rabbi bi'aini ra'si. Aku menyaksikan Allah dengan mata kepalaku. Karena Nabi datang ke Sidratul Muntaha bijasadihi wa aqlihi wa ruhi. Simbol yang terakhir ini, jika kita mencapai semua akhlak Muhammad, nur Muhammad, kita boleh saksikan terutama pada diri kita. Suratan hidup kita ini yang terjadi pada diri kita, kita menyaksikan itu af'alullah. Dengan mata kepala kita sendiri, kita menyaksikan Allah pada diri kita. Apa yang terjadi pada diri kita itu perbuatan Allah, jelmaan sifat dan asma'nya, kehendaknya. Maka kita bukan memandang apabila terjadi musibah pada diri kita, Allah menyerang kita, tetapi inilah Allah memperkenalkan dirinya kepada kita. Itulah kebahagiaan yang abadi yang dicapai setelah Nabi mendapat Sidratul Muntaha. Nabi tidak pernah sedih lagi seperti sedih ditinggalkan Sayyidatina Khadijah, Sayyidina Abu Talib, atau Nabi setelah itu tidak pernah melihat hidup ini susah, hidup ini lama, hidup ini jauh. Tapi Nabi merasa aman, nyaman, bahagia, tenang dan tentram karena Nabi melihat apa maksud Allah dari hidup ini dan menciptakan kita. Demikianlah, tuan-tuan, simbolik Isra dan Mi'raj yang perlu kita petik maknanya. Jika tidak, itu hanya cerita khayal bagi akal kita yang tidak pernah kita dapat buktikan, kita dapat lakukan di dalam kehidupan kita sampai bila-bila pun. Aku li qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.